Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an al-karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi tau'an al-karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Wah, urip-urip itu gedeng kiai, ono adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya gini, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu, diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakwal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah kosong? Rugi, semuanya itu fase kelas bukan urusan ini begini. Sebenarnya kok itu tadi, wa mayamut wala jantuk mizambi, fa'amruhu mufawadun dirbi, semati untuk urusan pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Hukum Allah Harus Terjadi. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan hukum itu kalau saja misalnya ada orang fasik nggak sholat, dia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, tapi menjadi gerakan massal di Indonesia. Namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Jika orang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah ulang dan kiai ku elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di di Jepara sama Gus Jobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh banget maksudnya. Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah.
Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus geremeng-geremeng tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu Kiai Rasul Nahlili yang wis anggo cekik anggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Wah, urip-urip itu gedeng kiai, ono adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangkola la ilaha illallah dari dakhal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerosok rugi? Semuanya itu fase kelas dan urusan ini begini. Sebenarnya kok itu tadi wa mayamut wala jantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun dirbi semati untuk tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada uzur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena faseknya tadi, tapi kan nanti ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah wong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Meski pondem sambil ngeringkuk cemplungno. Mati wes repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahu muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Nah ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini, ini kitab Mizan Kubro di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala aimati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla tawbah. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i innaman zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad yata'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musoharo. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Bah, karena itu berarti ibumu. Lho kok gue? Kandane. Jadi musoharo itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi, tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengar ini. Zaid itu kafir, kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam.
Coba saya ditalkin syahadat, saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang Jeporo engkek itu terus, dia mau kok benar ini kalau dia meletek. Itu Pak Haris itu murtad dalam buku fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kakau lirojulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, "Oh nggih, nggih. Kowe jenengan nek ini nak awas tunggal." Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial enggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kowe neraka kowe kafir. Jare sinten kula kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Oh, ada kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Sakniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat, ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau mereka. Boter tuh dia seminggu malah, wong dereng persiapan macam-macam. Oh boter kurang lah seminggu malah. Nah saat ini kalau nikah anak boter. Mungkin soal PPN macam-macam, telepon kalau kan, joris lah anak kiai nak omong kan mati, jadi uang wedi. Jadi kiai nyorok kayak konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu, saya harus melakukan faur, paham? Waktu 10 dari persiapan gampang Pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kasih kok. Akhirnya siap. Ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, cuma SMS-an tos. Ya kan kecil orang ini kan ketoro. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas Gus agak boleh nikah no bahaya loh. Mau itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak Matali harus tahu, paham ya? Oh jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas Habib Subita terus wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa?
Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katoan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nulung kabinet sih mulai. Katoan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, tidak kamu nyingkirno. Mau dari rapan saurung kelambinan. Pemenang pas tak dusik berseger. Balik ke penyet kabeh. Dilindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau menurut saya bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid. Kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa aja kan. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus itu. Terus dia di sarahnya terima. Nah nganti ono wong ngongkon adus orang langsung nalkin syahadat, itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasadus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anak Bajuri itu siji, dan itu perbandingan nonton itu siji. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Ya, saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Bazubair dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampai juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata Isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Madzhabul Arba'ah, wakilah Qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti Isya'ah. Padahal kalau Isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi Madzhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'a qauli Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yaqdu walam ta'tadda. Nah ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul awali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab alif salat al-musnad baru usul wajib alif salat al-musnad.
Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat atau siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau tadi misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikahin. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiba berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu tarakus sifat apalam yusidum aruhu min adamin wa ila abi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal netenek pola bola, gak seneng sih. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Tujuannya agak tapi mau jenis itu. Saya punya bukti sejarah begini. Ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan. Sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah mulai sekarang kamu tak pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia ditarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarakus sifaha falam yusidhum aruhu min adamim wa ila abi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Banyak saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat, aku urusanin rokok. Aku urusanku, sembrono. Kecuali kalau belum nanggung neraka, dia siap. Akhirnya dari kok itu tekok. Iya non nikah, kita nak rapi tekok rokok, siap. Gue ancaman dipecat, ini rokok. Jadi itu hukum masih tunggu. Termasuk disebutkan. Ini ya, ini di kitab Bajuri. Di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya. Kata kitab Fathul Qorib, termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan gak payu ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Tapi kan Mahat Ali dari Sawangan iso nyarai kan.
Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke juga ijazah harus. Pokoke maca keliru ora usah kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau waca. Ini kata Imam Bajuri, wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatus sebelum yang gede kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya itu. Gawat, lalu juga bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oke, sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, oke. Pokoknya semua ngono lah, harus gak ideal lah. Oke nanti mari zakat. Kalau kawin nanti Indonesia zakat kan pada kawin nanti Islam musik. Mau zakat kan kangelan besar. Munilai lo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran situ, oke, jadinya apa, oke. Muhammad Rasulullah, gue Islam semua, gue Islam. Asliannya dilatih ikutnya harus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbak Mun, murid Kiai, murid Basal, murid Kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alika nafsak lawa mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok ana dus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan di Geratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung pinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Res foto gue res berjadi saksi di An-Nahula Sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali An-Nahula Sabila salah Sabila ila takhirul Islam kalau ini kalau begini nak salah ini nak salah langsung tak pecat jadi guru apa Mahatali wali An-Nahula Sabila ila takhirul Islam ba'da al-sarfu bi takhiri man qala li kafirin jaa ila Islam yuslima bucok yuslima aslama yuslimu idhab tasir itu ma'aslim libo libaqai alal kufri bil kalahdo. Ya, artinya libaqai alal kufri bil kalahdo. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal tak apa-apa kan berarti belajar ide urip kena dosa tetap problem nak mati kan tapi makanya saya bilang begitu bisa ekstrem problemnya itu kalau berarti mata alal kufrinya kiai tadi terlibat ya saya ulang lagi ya balsor rohu semoga kitab ini rapati benar tapi kitab ini kitab tenang nih balsor rohu kita kiri mangkola lika kirin jauh muslima idhab fatasil kamu sana mandi dulu semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini itu dibakoi ala kufri tilkal lahdo. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelindes tronton. Padahal andaikan sampean langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Oh bolak-balik dengan pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim cerita ke saya, Pak Firo sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi tentunya ini harus menggoni kan ngomong di sholat dulu. Jadi aku kan kafir rapper perlu sholat dijubule gue tukang jogo.
Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan orang ketemu sampai konsultasi Islam, Pak Kiai saya ini ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah. Jangan ikrarkan apa pangeran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam namanya Muhammad, ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua orang salah. Tapi penting selesai dulu. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung yang kasur kan, terus yang selokan lah, penting orang yang ratan gitu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh no ranjam sih, terus yang RSI sih boleh ranjam sih. Malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah, ini khawatir saya anak-anak Pak Tali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Wong sing ngomong ngono ora iso fikih kan, padune ora iso fikih terus ngomong begini sembrono. Pepe fikih darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong di masjid sunatan yang nggo wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasagus tentang Islam jadi orang tambah kasagus tentang apa? Islam adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, harus bayar fauronnya hajinya jadi 17 tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok arani kaji ra kesusubah keban-keban mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang dipati berapa tahun? Sudah 17 ya, paling sudah 17. Pokoknya di atas 15 semua. Kira kita pernah itu ban 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyak. Itu kalau umur 40 aja habis. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi. Kan itu dilogika. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu akhlak waladina iman lah. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak aslam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakas agus barang penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bakas ayu nasab. Nah wong rapayu rapi penting wedok sih. Orang ayu nasab repot gitu. Repot. Urutannya wedok sesuai. Jadi ini jelas ya. Saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham? Lah kok
Soal prosedur negara-negara itu diurusi negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu kan tetap koroja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN terus dipanggil, panggil BPN nanti didaftarkan. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fiksia. Fiksia itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Kita tidak pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar ke selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh kursi, tak boleh meja sing apik. Nah tak ibiro kok pas selokan. Ya ada selokan timbang dilides. Pertama, ini penting kalau aturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak, fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi, ja'al kafir lil lima. Kok ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara juga teh. Nah caranya sama kali ini jadi alim itu bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan fikih itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abad al-abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang sepuluh rapopo kamu orang usul. Rapopo baik, kamu kasus. Enggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilaf yang lain. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu dimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musohara. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3 kan? 1 nasab, 2 roto, 3 musohara. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab, roto. Terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan, ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya boleh, dulure ibu boleh. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu khola. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya 1, ponakane dulur lanang ya ponakan, ponakane dulur wedok. Nah, makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, Qur'imat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bulik dari bapak, wa kholatukum bulik dari ibu, wa banatul akhi ponakan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan saka dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan cukup kan, bulik ya boleh, paham ya? Makanya Ki Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musoharo, karena rotukum. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum binaroto'ah. Terus ada ketika nasab karena musoharo, baik musoharo ke atas maupun musoharo ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen rano wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini.
kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kalau ya ono kadang santri balung tak kok. Ya ora ngarane Gus iku ora ibuku wis balung. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong kaya kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang kaya kesuwen yo kate hukum perkara ini. Saya kira sama aja, belum rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirannya, bagus istrinya bapak ini orang ibu. Orang blok-blok ibu. Ibu ya ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, Pak. Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran iku zaujatul ab kriminal mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitok no. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya keruan wong pancen ibuku ya ora. Jadi tak sing ibumu disebut umuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab orang boleh komen. Mau nak kita ini di rumah itu ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, Munikobil itu nikah atas hijab saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo. Kalau nak kesuwen Joko tua ada nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodin akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Masih ada fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu bimujarrodil akdi putrinya belum jadi mahram seorang ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarrodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarrodil akdi. Ini kalau baca ya. Jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Gak usah dipraktek non nikah, penting ahli seperti itu. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya. Semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati ibunya istri tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakali bintiha otomatis bapaknya apa ibunya mahram bimujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, waktu pakal aimatu itu ala anak robi batal anak diri. Kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad robi batal Arabnya itu apa? Anak kawan. Anak walad apa anak ilegal? Enggak, mana bener. Waktu pakal aimatu itu ala anak robi batal takrumu bijuhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas di mujarrodil akdi mertua kamu langsung mahram musyawarah. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu didukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Terus fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita wa halailu abnaikumul ladzina min aswaq. Istri dari anak kandung kamu.
bukan anak angkat. Kalau anak angkat nggak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab mizan itu bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jeling dewe bangun nang ijazah itu, Bakarim ini hak cara Bakarim. Ilmu itu kayak rontok-rontok kayak maling kayak wong nakal. Bercekel sing ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulang. Kalau dereng sakit ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dewe. Kita berarti dicekelin terus. Ayo ngaku ke macam ini. Itu guyonannya Bakar. Ala Gus kitabku gampang. Cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macamnya faslun. Aku macamnya yakrumu. Cekal-cekal. Lotat itu sih kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener padha wis. Ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Mau nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Mau nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampai bilang diganti tulisan ya, kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana. Terus lucunya ngendikan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wasabab wa asyara ilal musabbihah wasabab wal wusta. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa hakadza wa hakadza. Wa hakadza. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asyarat nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggung orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hadza wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru badi wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan?
Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris Bapak pamit itu bilang gini, cukup kan? Bahwa itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham gitu maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sorry, yang eksplisit. Bila yang mungkin akan bisa orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhrof. Terus yang diceritakan anak wakabirul yatim kahate ini bejat. Terus asyharu bagada wa akoda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifa ngalap cukup dengan isyarat yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.